mari kita bahas ya. Ini sekarang kita review covenant hubungannya dengan Law of Moses apa. Oke? Kita mau tanya nomor 1 yang akan dijawab oleh Maksil. Ada berapa covenant, Maksil? Ayo masih. Ayo. Kamai. Oh, Mak Sil enggak buka, sorry ya. Iya, Ada Maksil. ada 2 covenant, yaitu Old Covenant dan New Covenant. Mantap, Maksil. Ya, Wah, ada Old Covenant dan ada New Covenant. New Covenant. Boleh? Ya. Oke, sekarang apa bedanya? Kita mau tanya kepada Tante Marin. Apa bedanya old sama new? Oh, Dua dan baru. Apa bedanya Tante Marin? Nomor 2, apa bedanya? Mm-mm. Covenant itu kalau memenuhi apa ya? Apa Covenant bedanya yang old dan new? new baru dan baru kan? Apa penjelasannya new sama old, Tante Marin? Gitu dapat. Oke, lain kali Tante Marin tanya ya sama teman grupnya ya, kalau nggak dapat. Oke, kita tanya teman grupnya, Kak Titin, boleh bantu Tante Marin? Iya. Jadi Mak Marin kan Old Covenant dan New Covenant. Kalau New Covenant itu artinya dia pakai apanya sendiri Mak Marin untuk selamat. Kalau Old Apa yang mana itu, Covenant, Kak? yang Old Covenant Pakai apanya sendiri, Kak, itu? pakai kekuatan atau tenaganya sendiri untuk mau berusaha selamat. Oke. Kekuatan sendiri. Heeh. Atau boleh dibilang by works, kan? Iya, by works. Dan kalau di contoh di bangsa Israel, mereka bilang apa? We will do. Betul. Oke? Jadi mereka bilang we will do, kan? Oke. Kalau New Covenant, apa, Kak Titin? Jadi by faith Tuhan yang bekerja untuk keselamatan manusia. Jadi, di sini Tuhan bekerja melalui apa, Kak Titin? Melalui roh. Betul. Boleh? Bedanya new sama old bisa ngerti? Bisa ya? Jadi, satu adalah pekerjaan manusia, sehingga old covenant itu kira-kira bisa memenuhi covenant-nya enggak? Tidak bisa. Enggak bisa. Kalau new covenant, karena izinkan spirit yang bekerja, jadinya covenant-nya bisa dipenuhi enggak? Bisa. Nah, kata lainnya apa? Old covenant. Apa kok Gore? Letter of the law. law, mantap. Kalau yang new covenant apa? Aca? Spirit of the law, Mice. Betul, mantap. Thank you ya. Bisa ngerti nomor 1 dan 2 atau ada yang bingung? Bisa semua? Tante Marin udah dapet? Tante Marin sudah dapat itu? Iya. Oke. Sekarang nomor 3. Apa itu covenant? Emak Linda. Covenant adalah perjanjian
yang di antara dua orang ya, yang dipenuhi itu bisa dipenuhi bila mana syaratnya dilakukan atau menurut bahasanya. Mantap, Mak. Semua setuju, Mak? Atau ada yang beda? Boleh? Jadi covenant itu perjanjian, ya, Mem? Kalau kita hampir-hampir sama, cuman DP kalimat mungkin yang Oh, berbeda. nggak apa-apa. Yang penting sama intinya. It's okay, Mem. Iya. Oke? No, kalau gitu udah mantap. Sekarang lanjut lagi ya. Kita ke roomnya Kokore lagi. Manda, dasar covenant apa? Oke. Dasar covenant adalah menuruti 10 hukum, Kak. Bukan? Penurutan 10 hukum. Bukan? Kita mau tanya sama dari kelompoknya ini, Maribel. Covenant diberikan dasarnya hukum, Ceh. Hukum aja, Manda, oke? Oh, oke. Jadi dasarnya hukum. Boleh? Nah, pertanyaannya, apa koneksinya hukum dengan covenant yang adalah dasarnya, betul nggak? Apa hubungannya hukum yang hukum ini adalah dasar dari covenant? Bisa? Bisa, Kak. Oke, kita mau tanya sama room tadi yang sudah. Manda udah. Maribel udah. Oh, berarti kita mau tanya sama Mem Olsya. Nomor 5 jawabannya apa, Mem? Aduh, tadi belum sempat dijawab lagi. Oh, kalau Mem mau coba jawab, mau jawab apa, Mem? Jadi ini kan apa hubungan hukum? Yang ini adalah dasar dan dari covenant. Jadi untuk memenuhi covenant ini di mana dia harus tidak melanggar hukum. Kalau dia melanggar hukum, artinya dia tidak memenuhi syarat dari covenant ini. Oke, thank you, Mem. Jadi hubungannya jawaban nomor 3 dan 4, hukum itu adalah syarat yang harus dilakukan. Jadi hubungannya adalah untuk perjanjian bisa dipenuhi, harus apa? Lakukan hukum. Harus memenuhi syarat kan tadi kan? Iya. Memenuhi syarat. Dan memenuhi syaratnya apa? Menurut 10 hukum. 10 hukum gitu aja. Iya. Tante Lika bisa ngerti itu, Mem Olsya, Tante Marin? Iya, gitu. Bisa? Iya, Nah, ini aja sudah. Jadi dengan kita buat covenant, perjanjiannya itu akan dipenuhi kalau memenuhi syarat dan syaratnya itu 10 hukum. Jadi dasarnya itu adalah yang mana itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Gimana? Kan dasar covenant itu hukum, toh? Dan hukum ini adalah syarat yang harus dilakukan atau dituruti sehingga orang bisa mendapatkan perjanjian yang sudah dijanjikan. Gimana? Bisa ngerti tentang covenant? Ya. Bisa Aku ya? mau coba, Kak. Boleh coba, Manda. Jadi covenant itu kan adalah perjanjian yang akan dipenuhi kalau syaratnya dilakukan, dan syaratnya itu adalah menurut 10 hukum kan, Kak, tadi. Terus habis itu Jadi boleh tolong ulang? kalau perjanjiannya dipenuhi harus apa?
Kalau perjanjiannya dipenuhi berarti harus memenuhi syarat ya Kak tadi. Syaratnya adalah apanya? Syaratnya Sebagai adalah sebagai apa-apa? gimana Kak? Wait. Syaratnya yang harus dipenuhi itu kan menurut 10 hukum. Dan 10 hukum itu adalah apanya apa? 10 hukum itu adalah adalah dasarnya covenant. Gitu dia. Boleh? Oke. Jadi hubungannya hukum dengan covenant, hukum itu dasarnya covenant karena kenapa jadi dasar? Karena hukum itu menjadi syarat yang harus dilakukan sehingga perjanjiannya bisa dipenuhi. Gimana? Bisa? Bisa. Aku nggak sih. Mantap. Gimana yang lain? Ada pertanyaan nggak? Ulang satu kali Mice. Kalian mau tanya ini hukumnya ini cuma kata hukum 5 huruf ini atau boleh ditambah hukum Tuhan? Boleh hukum Tuhan. Oh, Karena nggak ada hukum lain kan? Iya. Apa yang Sami dapat deh? Ulang, silakan. Yang kami dapat itu kan apa hubungan covenant dengan hukum, betul. Untuk perjanjian bisa dipenuhi harus memenuhi syarat, yaitu menuruti 10 Dan 10 hukum itu sebagai apa? Itu adalah dasar covenant. Habis itu aku masih nggak dapat Ya itu aja Sami, nggak ada yang tambah-tambah lagi. Cuman itu. Oke. Ulang-ulang dari situ aja kata-katanya. Oke sayang, udah dapat. Kalau Sami bisa itu udah bisa, no? Sama-sama Sami. Mama Linda udah dapat? Aca, sudah? Tante Marin? Mak Sin? Kak Titin udah dapat semua? Iya, Oke, kalau gitu. Nah, sekarang kan kita pertanyaannya kan, ini kan perjanjian covenant ini antara saya dan Tuhan, kan? Iya. Tuhan buat covenant sama saya, kan? Iya. Nah, pertanyaannya adalah apa kondisi saya? Yang mau jawab adalah Manda. Apa kondisi saya, Manda? Berdosa Kak. Aca, apa kondisi saya? Bukan. Tidak bisa menuruti 10 hukum Mice. Ayatnya di mana, Sami? Roma 7:15. 7:18. 17. Itu bisa. Tadi yang Roma 7:10. bukan. Roma 7 ayat berapa? 17:18. Itu dia. Manda, boleh Manda? Iya Kak. Ya, jadi kalau kondisi saya begini Tante Lika artinya, coba yuk ikut alur Tante Lika, artinya Saya tidak bisa menerima janji. sebelum menerima janji tidak bisa apa? Kalau saya nggak bisa menurut 10 hukum, menurut 10 hukum itu sebagai apanya covenant? Syaratnya covenant. Betul, tidak bisa tidak bisa memenuhi syarat dong, betul nggak? Iya. Kalau saya nggak bisa memenuhi syarat covenant, artinya apa Manda? Artinya Dari kata tidak. Karena kan atasnya tidak, pasti tidak. Ini covenant ya. bentar. Artinya perjanjiannya tidak dipenuhi ya Kak. Oke. Kokore. Artinya tidak. Ini nggak mengerti. Ini yang mau lanjut pertanyaan artinya tidak ini. Ya, dari artinya tidak bisa memenuhi syarat covenant. Artinya tidak
tidak menerima yang dijanjikan. Betul, tidak bisa ada menerima perjanjian yang itu. dijanjikan. Tidak bisa menerima yang dijanjikan Dijanjikan. Contohnya dalam covenant. Gimana? Oke, Bisa ngerti semua? Bisa, Kak. Itu dia. Oleh karena itu, karena kita nggak bisa menurut 10 hukum, apa solusinya? Kita mau tanya sama Tante Marin. Apa solusinya Tante Marin? Pertanyaan. Apa solusinya saya untuk bisa menurut 10 hukum? Terus. Tante Marin mau minta tolong siapa? Silakan. Boleh, Om. Mem Ol, apa solusinya Mem Ol? Satu kata aja Mem Ol. Belum dibuka mungkin Mem? Iya. Jadi solusinya Mhm. Satu kata saja. menurut. Saya nggak bisa menurut, jadi solusinya masa menurut Mem? Pertanyaan, apa solusinya supaya saya menurut? Ah, gitu Ya. loh. Solusinya supaya saya menurut 10 hukum, Mhm. memenuhi syarat. Bukan? Oke, kita mau tanya yang lain, Mem. Kita mau tanya sama Mary Bell. Apa solusinya Mary Bell? Satu kata aja. Solusinya menerima ya, Mice. Bukan? Oke, mau tanya sama Tante Like. Solusinya apa Tante Like? Solusinya Grace. Itu dia. Ayatnya di mana Tante Like? Grace. Ayat. Apa? Mama, ayatnya di mana, Ma? Bukan. Kok Aca, atau Sami, di mana ayatnya? Ada dua. Ya. Roma 1:5. Mantap. Betul. Di mana Grace ini untuk OB kan? Gimana caranya saya terima Grace? Kita mau tanya sama Manda. Ayatnya di mana Manda? Saya terima Grace di mana? Halo? Kak, ternyata aku belum mute. Oh iya, nggak apa-apa. Grace saya terima dari mana, Manda? Dari obedient. Grace untuk obedience. Cara saya terima Grace gimana? Bentar. Waduh, aku lupa, Kak. Oke. Kita mau tanya sama Kak Titin. Terima Grace itu percaya, Bice. Betul. Kata lain percaya apa, Kak? Faith, iman. Nah, dengan faith, betul? Ya. Jadi terima dengan faith. Ayatnya di mana, Kak? Bukan? Sami? Efesus 2 ayat 8. Oh, bukan, Kak. Oh, bukan. Oh. Roma 5 ayat 2, kan? Oh, Roma 5 ayat 2. Boleh? Bisa semua?
Nah, dengan saya grace dan ada faith, saya terima grace melalui faith. Sekarang saya diapakan? Ada yang mau coba? Kita mau tanya Koko Rey. Diapain Koko Rey? Sekarang saya apa? Bahasa tadinya impute atau diberikan. Impute righteousness. Apa? Righteousness of Christ. Itulah. Impute Koko Rey. righteousness. Boleh? Boleh, Bisa boleh. ulang. Jadi, dengan saya melalui iman terima grace, saya di-impute righteousness. Melalui Yang ini adalah righteousness of Christ. Boleh? Dengan saya terima grace melalui iman, saya di-impute righteousness of Christ. Boleh? Oke. Saya diberikan sesuatu yang adalah milik Kristus. Jadi ini apakah milik saya atau milik Kristus? Milik Kristus. Itu dia. Boleh? Dan dikasih ke saya. Bisa? Bis- Oke. Lanjut ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah saya bisa dapat righteousness tanpa di-input? Impute. Apa Mary Bell jawabannya? Bisa nggak? Tidak, Mice. Apa buktinya Mary Bell bisa jawab enggak? Apa buktinya bisa jawab enggak? Mama bantu nih. Boleh apa, Ma? Buktinya Roma 3:23. Oh, bukan, Ma. Tadi nggak dibahas itu, Ma. Nggak bisa Oh, nggak dibahas ya? Mhm. 83, Mice. Roma 8:3 buktinya. Oh iya. Roma 8:3. Boleh? Apa yang Roma 8:3 bilang? Kita minta sekarang kesediaan dari Mem Olshe. Apa, Mem? Halo, Mem Olshe? Putus kah? Halo. Oh Sorry, iya, Mbak. Mem, silakan, Mem. Jadi kan hukum tidak bisa lakukan kan? Jadi hukum Taurat ini tidak bisa lakukan kan? Artinya dia tidak berdaya karena ada daging, gitu kan? Karena ada daging. Dan itu telah dilakukan oleh Allah. Jadi hukum tidak bisa. Apa artinya hukum nggak bisa apa itu? Hukum tidak bisa membenarkan atau menolong kita kan? Karena kita ini daging. Kalau orang dibenarkan bilang apa? Hukum tidak bisa? Hukum tidak bisa membenarkan. Kalau orang dibenarkan dibilang apa sama hukum? Hukum bilang benar. Apa kata lain benar, Mem? Righteous. Jadi hukum tidak bisa bilang saya apa? Righteous. Nah. Hukum tidak bisa bilang saya righteous. Dan kenapa hukum tidak bisa bilang saya righteous? Lalu apa solusinya di ayat itu, Mem? Solusinya itu hanya Tuhan, God sending His own Son itu. Jadi solusinya dia punya anak. Yesus jadi apa? Yesus datang dalam apa? Dalam bentuk sinful flesh. Dan apa?
dan dia condemn sin. Betul. Flesh. Condemn sin. Mengalahkan dosa dalam daging kan? Iya. Mengalahkan dosa dalam kondisi sinful flesh kan? Iya. Solusinya ini kan? Tapi apakah di ayat ada bilang nggak hukum tidak bisa bilang saya righteous? Di ayat 3 ada bilang nggak? Oh, hukum tidak bisa bilang saya righteous. Ada nggak bilang itu? Di sini dia nggak bilang. Nah, nggak bilang kan? Mm-mm. Nah, dari mana saya tahu kalau hukum bilangnya saya righteous? Karena di mana apa tadi? Dari Di- mana saya tahu hukum itu mau bilangnya itu saya righteous? Tidak bisa Karena bilang saya righteous. karena Tuhan Yesus yang sudah condemn. Bukan itu, men? Oh, Karena hukum itu adalah standarnya righteous. Dan itu ayatnya di mana, Kak Titin? Itu dia lupa salah. Ayat Roma 8 ayat 4. Ayat 4. Mantap, Kak Titin. Gimana? Coba mari kita lihat lanjutannya ya. Jadi kan terakhir kan Yesus datang dalam bentuk sinful flesh dan mengalahkan dosa kan? Sekarang kita baca ayat 4-nya ya. Nih. Agar righteousness of the law. Nah, ini dia. Jadi setelah Yesus mengalahkan dosa dalam sinful flesh, dia menghasilkan righteousness dong. Righteousness of the law dong. Dan righteousness of the law itu might be fulfilled in us. Jadi might be fulfilled in us itu bisa dinyatakan di dalam kita. Artinya sekarang setelah ada solusi Kristus yang datang dalam sinful flesh mengalahkan dosa, sekarang hukum bisa apa? Bilang saya apa? Righteous. Betul. hukum bisa Jadi bilang benar. saya righteous, betul? Dan waktu righteousness of the law milik Kristus dinyatakan dalam saya, ini namanya impute righteousness. Ngerti? Kau boleh tolong ulang Kak apa yang dari setelah Tuhan Yesus mengalahkan dosa, ia menghasilkan righteousness in the law. Kak. Wait, righteousness of the law. Ya. Jadi kan ini kan Yesus kan kalahkan dosa di dalam dagingnya kan, Manda? Nah, Iya, dan Kak. ini adalah righteousness of the law. Boleh? Iya. Tadi Boleh, hukum Kak. nggak bisa bilang saya righteous kan? Tapi di iya. ayat 3 ada nggak dibilang, oh hukum nggak bisa bilang saya righteous? Ada nggak? Cuman Enggak, Kak. di situ bilang yang hukum tidak bisa lakukan. Ya kan? Nah, lalu dibilang setelah ini ada solusinya, yang mana hukum kan selalu nggak bisa bilang saya righteous, Yesus datanglah dalam sinful flesh dan menghasilkan righteousness of the law. Dan dibilang righteousness of the law-nya sekarang dinyatakan dalam saya. Waktu dinyatakan dalam saya, namanya apa, Manda? Impute righteousness. Dan waktu saya sudah di-impute righteousness, hukum bilang saya apa? Righteous. Itu dia. Oke. Kau ngerti, Kak? Nah, itu dia. Gimana, Mem Olsya, Tante Lika, ada yang mau diulang? Ada yang masih nggak ngerti? Kak Titin bisa dapat itu? Jadi, Ya, Mem? coba kita boleh ulang tadi yang Boleh, dari boleh. ulang. Coba. Jadi kan ini membuktikan bahwa hukum bisa bilang righteous kan ke kita. Mhm. Di waktu Tuhan Yesus, solusinya kan Tuhan Yesus, di mana dia kalahkan dosa dengan dia punya, ya dia bisa mengalahkan dosa kan, dalam sin apa dibilang condemn sin in the flesh. Mhm. Nah, setelah dia condemn sin in the flesh, Yesus dia menghasilkan dengan itu, dia menghasilkan righteousness kan? Dia menghasilkan righteousness
Dan karena dia menghasilkan righteousness, itu kan dia berikan kepada kita kan. Jadi righteousness itu diberikan kepada kita, sehingga itu yang dibilang input righteous. Dan hukum akan bilang bahwa kita ini benar. Walaupun kalau di Roma 8 ayat 3 itu enggak dibilang, hukum enggak bilang kita itu benar kan. Tidak ada kata di situ yang bilang kita Jadi benar. memang ini walaupun nggak bisa bilang saya righteous dengan dibilang righteousness of the law dinyatakan kepada saya, artinya sekarang hukum bisa bilang saya apa? Bisa bilang saya itu righteous. Karena yang seperti Kak Titin bilang tadi, kalau dibilang righteous, udah bisa menghasilkan righteousness of the law, artinya law ini adalah sebagai apa? Law ini sebagai apa ya? Apa ya teman-teman boleh bantu Mem? Standar. Standar apa? Righteousness. Standar righteousness. Oh, iya. Standar hukum itu adalah standarnya adalah righteousness. Jadi hukum punya standar adalah righteousness. Makanya waktu saya sebelum ada solusi, hukum selalu bilang saya apa? Tidak Salah. righteous. Atau hukum nggak bisa bilang saya apa? Benar. Righteous. Karena hukum punya standar apa? Righteousness. Dan itu hanya bisa, standar itu hanya bisa kalau ada apa? Ada input Ada righteous dari solusinya kan? Yang Tuhan bikin, yang Tuhan harus datang dulu, mengalahkan dosa dalam sinful flesh, baru di-impute ke saya. Sehingga sekarang standar hukum righteousness sudah ada di saya. Tapi itu bukan punya saya. Gimana? Iya. Yang lain boleh itu? Itu punyanya Kristus yang diberikan kepada saya. Nah, itu Mem. Kaca bisa ngerti itu? Kak Titin dapat itu, Kak? Dapat, Mice. Oke, Makasih. Pedrat. Gimana yang lain boleh? Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ini. Nah, sekarang ini kan harus sekarang kita harus connect sama Law of Moses dong, betul kan? Nah, saya nggak bisa menurut 10 hukum, ya kan? Saya ini nggak bisa menurut 10 hukum, oleh karena itu Tuhan kasih apa? Tuhan kasih apa sama saya? Law of Moses. Truth and judgment, betul? Supaya saya bisa ngerti 10 hukumnya kan? Ya. Atau Law of Moses. Ya. Jadi artinya apakah Law of Moses ini adalah yang bisa menolong saya untuk memenuhi covenant-nya? Gimana? Karena apakah righteousness-nya Kristus mengungkapkan semua prinsip statute and judgment? Kira-kira righteousness-nya Kristus apakah memenuhi statute and judgment? Atau ada prinsip statute and judgment yang dilanggar sama Yesus? Jawabannya apa? Tidak. Tidak. Pasti memenuhi semua dong. Artinya orang-orang yang mau memenuhi kondisi untuk syarat untuk bisa memenuhi covenant harus mengerti statute and judgment nggak? Harus mengerti statute and judgment nggak? Harus. Karena statute and judgment ini menolong saya untuk dapat memenuhi 10 hukum. Boleh semua? Walaupun nanti penurutan 10 hukumnya itu semua
adalah karena saya percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus impute righteousness-nya, yang mana righteousness-nya semuanya itu adalah prinsip-prinsip statute and judgment yang dijalankan Tuhan Yesus sepenuhnya. Boleh? Bisa nggak kita gini? Oh, kita percaya Tuhan Yesus, tapi kita nggak ngerti statute and judgment. Padahal karakter Kristus semuanya statute and judgment. Kira-kira sempurna nggak righteousness of the law-nya? Perfect nggak righteousness of the law-nya? The end of the law nggak itu? Tidak. Enggak. Kalau saya nggak ngerti statute and judgment, terus saya bilang saya percaya. Bagaimana bisa saya, kalau kita nggak mempercayai sesuatu, kita kalau nggak mempercayai sesuatu, bisa nggak kita lakukan itu? Atau mengungkapkannya? Kita nggak percaya bisa jalan di atas air. Bisa nggak jalan di atas air? Tidak bisa. Dan bisa nggak kita percaya sesuatu yang kita nggak ngerti? Tidak bisa. Bisa. Jadi penting nggak statute and judgment ini? Penting. Penting. Boleh ini semua tentang hubungannya covenant dengan law of Moses? Bisa? Aca gimana Aca? Bisa ya? Oke, kalau gitu yang terakhir ini, iya Ma'am Alsya? Jadi kan dibilang bahwa saya itu tidak bisa turut hukum. Nah, oleh sebab itu Tuhan kasih statute and judgment atau hukum Musa. Nah, ini hukum Musa ini yang bisa tolong kita untuk memenuhi covenant kan? Nah, jadi kalau kita memenuhi covenant, kita harus mengerti statute and judgment, ya kan? Karena dengan apa saya bisa menurut itu karena Yesus dia kasih input righteousness kan, righteous, hingga saya bisa menurut statute and judgment. Apa begitu, Gay? Jadi gini, Ma'am Olsya, karakternya Kristus kan memenuhi prinsip statute and judgment. Jadi apakah dari segi saya, untuk mengungkapkan karakternya Kristus, kita harus pahami statute and judgment ini? Karena bisa kita mengungkapkan sesuatu yang kita nggak percaya? Tidak bisa. Itu dia. Jadi kalau karakter Kristus itu 100% mengungkapkan 10 hukum dan prinsip-prinsip statute and judgment, kita pun sebagai yang cuman mau mengungkapkan saja karena spirit yang bekerja kan, Mem? Apakah bagian kita adalah percaya? Dan bisa nggak orang percaya kalau nggak ngerti? Tidak bisa. Bisa. Jadi bagian kita itu ngerti dan kita percaya dan kita di-impute righteousness itu. Bagian kita nggak ada selain kita percaya. Mengerti, iya, Mem. Dan di-impute righteousness. Iya. Bisa, Mem? Iya. Oke, mantap, Mem. Yang lain gimana, Iso? Bisa, Kak. Oke, mantap, Iso. Mau minta ulang. Yang mana? Yang tadi. Minta ulang. Tadi dijelaskan. Ya, coba Mem Olsya. Gimana kalau gini, Tante Lika? Coba Tante Lika ungkapkan, nanti Gay diperbaiki yang masih belum mantap, coba. Apa yang Tante Lika dapat? Masih di atas kok ini, Lady. Ini saya kan tidak bisa menurut, sehingga dikasih solusi. Solusi. Saya tidak bisa menurut karena saya flash. Sehingga apakah Tante Lika nggak ngertinya hubungannya sama statute and judgment atau yang mana? Yang ini semua udah mengerti atau yang statute and judgment saja yang tadi yang Mem Olsya ulang?
Yang mana tepatnya yang Tante Lika belum dapat, Tante Lika? Mau masuk ke situ nah ini. Yang mana, statute and judgment, atau yang dari sini belum mengerti? Atau yang ini sudah ngerti? Yang Itu mengerti sudah. Oh, berarti yang statute and judgment yang belum ya? Oke, Tante Iya, Lika, untuk 10 punya. hukum bisa diturutin harus dikasih apa, Bangsa Israel? Oh iya sudah dikasih statute and judgment. Nah, apakah righteousness-nya Kristus itu menjalankan prinsip-prinsip statute and judgment semua atau enggak? Iya, dia menjalankan prinsip. Statute and judgment kan? Iya. Oke, kalau dia menjalankan prinsip statute and judgment, apakah untuk orang yang hanya mengungkapkan, Tante Lika kalau mengungkapkan prinsip itu harus mengerti statute and judgment-nya? Iya, harus. Karena Tante Lika, kalau misalnya mau beriman supaya dapat grace dan di-impute righteousness, apakah harus mengerti apa yang mau diungkapkan keluar? Iya, betul. Contohnya Tanpa ya, mengerti iya. Misalnya Tante Lika gini, oh saya kira bersinah ya bersinah, saya nggak pernah saya tidur sama laki-laki lain. Padahal di pikiran itu sudah dinyatakan bersinah. Apakah orang tersebut mengerti statute and judgment nggak? Tidak. Nah, makanya saya harus ngerti apa? Statute and judgment. Iya, jadi cuma itu DP jalan masuk itu ke statute and Ya, judgment. boleh Tante Lika? Udah dapat ya? Untuk bisa menurut ya, untuk Iya. bisa hukum sehingga harus mengerti statute and judgment. Dapat ya Tante Lika? Iya, dapat. Oke, terima kasih. Oke, mantap Tante Lika. Oke, nah sekarang ini kita mau ada kuis tapi kita mau Abraham ini kita cuman kasih prinsipnya aja, oke? Silakan ulang kembali karena tadi kan udah jelas kan, tapi kita cuman mau ambil konsep prinsipnya. Jadi yang Abraham kita ringkas dalam 5 menit lah. Dia punya kesimpulan apa. Tapi tolong detail-detailnya buka lagi catatan sendiri dan ngerti sendiri, oke? Dan kalau ada yang bingung, silakan tanya sama Geidi di luar jam DBS atau apa, kita nanti bahas. Oke? Nah, sekarang Abraham itu bikin covenant sama Tuhan, kan? Ini di Kejadian 15 ya. Nah, kita harus tahu kondisi Abraham itu adalah apa. Ayo. Dia enggak punya anak. Kondisinya Abraham apa? Tidak punya keturunan. Nah, iya, betul? Iya. Oleh karena dia fear, Tuhan bilang, fear not. Gimana? Ini yang Tuhan bilang. Ngerti semua? Iya. Bisa? Lalu, kenapa Abraham fear not? Karena, apa ayo? Mama, apa Mama? Kenapa Abraham fear not? Karena Abraham hanya Bukan Abraham, kalau udah Abraham salah. Kokore. Kenapa dia fear ya? Fear not, fear Kenapa not. Tuhan bilang fear not di ayat 1 ini? Kenapa? Yang gitu. Karena Tuhan bisa, karena Tuhan nggak, mana yang mau bahas? Ayo, 3 kata aja. 3 kata aja. coba Mama nih. Oke, Mama, apa, Ma? Kalau Abraham takut Bukan ya. kalau, Ma. Bukan kalau. Enggak, ini Kenapa kemarin kita Abraham Tuhan bilang fear not? Oh, karena Tuhan, karena Abraham merasa 3 kata saja, Ma.
3 kata. Iya. Bukan Tuhan upahnya. Bukan Tuhan upahnya mah kalau jangan takut. Kamu upahnya. Kalau jangan takut Mama, jangan takut. Jangan takut. Yang jadi Artinya upah siapa? upahnya dari Tuhan. Bukan itu. Coba Mama baca ayatnya, coba buka Alkitabnya, tolong dibaca ayat 1, coba baca. Jangan takut. Coba baca dulu, Ma, baca dulu. Yang lain baca juga ya. Kalau yang masih menjawab salah-salah, tolong baca ayatnya. Karena ini di ayat. Kalau langsung jawab bisa. Coba Mama Exceeding baca great. dulu. Coba Mama Jadi, baca dulu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi selain katanya perisaimu ada apa? Akulah apa? Upahmu, Jadi kenapa jangan takut? karena upahmu sangat besar. Karena Mama. Tuhan memberi upah kepada Bukan Abraham. Tuhan memberi upah, Ma. Coba Tuhanlah upah. baca. Tuhanlah Coba upah. baca. Tunggu, Mas Sai. Tuhan adalah upah. Iya, Tuhan adalah upahnya. Gimana? Karena kan Oke. coba baca, Ma. Akulah perisaimu, akulah upahmu. Itu kan, Ma? Iya. Gitu. Boleh? Jadi yang jadi upah siapa? Tuhan. Itu dia. Jadi yang jadi nggak usah takut karena Tuhan upahnya. Boleh? Yang lain bisa semua? Ya gini. Upahnya besar. Iya. Tuhan adalah upahnya. Oke? Ini kalau di Indonesia upahmu akan sangat besar. Tapi yang upahmu sangat besar apa yang sebelumnya? Dia bilang perisai. Akulah perisai. Akulah kan? Akulah perisaimu. Jadi kalau mau dibilang akulah upahmu yang akan sangat besar, gimana? Boleh? Iya. Artinya kalau dia takut, siapa upahnya? Dirinya. Betul. Dirinya adalah upahnya. Gimana? Bisa ngerti? Kalau misalnya Tuhan adalah upahnya, karena Tuhan yang Kak Titin, kalau Tuhan adalah upahnya karena Tuhan yang Saya belum dapat. Oke. Kita mau tanya sama Tante Like, kalau Tuhan adalah upahnya, artinya tuh karena Tuhan yang janjikan. kan. Satu kata aja. Usahakan. Apa, Ma? Usahakan. Tuhan yang usahakan. Tuhan Bekerja, Misnya. kerja. Karena Yang kalau kerja Tuhan yang adalah upah itu kan hasil dari sesuatu yang dikerjakan, kan? Oh iya. Artinya Tuhan yang kerja. Artinya kalau dirinya adalah upahnya, siapa yang bekerja? Dirinya sendiri. Nah, itu dia. Gimana? Dan bukti ketakutannya. Bukti, coba di ayat 2. Ayat 2, tolong Tante Like baca. Itu upahnya Tuhan atau upahnya diri sendiri? Ayat 2, Tante Like. 2, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Jadi ayat 2, fear atau fear not? Tuhan adalah upahnya atau dirinya adalah upahnya? Dirinya adalah upahnya. Karena dia bilang, aku nggak ada anak, mau mati, ya kan? Nanti saya cuma punya hamba Eliezer, betul nggak? Betul. Lalu ayat 3, kita minta Mary Bell baca. Ini Tuhan adalah upahnya atau dirinya adalah upahnya? Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku.
Yang mana? Tuhan adalah upahnya atau dirinya adalah upahnya? Dirinya adalah upahnya. Nah, ini verse 2 dan verse 3 kan? Gimana? Lalu ayat 4. Kita minta Aca baca ayat 4. Mana? Itu di sana. Oh. Ke sana lagi. Bahasa Indonesia kok. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini akan menjadi ahli warisan, tidak akan menjadi ahli warisanmu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi di ayat 4, fear not atau fear? Fear not. Fear not. Jadi apakah kalau mau lihat ini ya, ini kalau mau buat timeline Abraham ya, di sini Tuhan bilang fear not di sini. Artinya di sini apa dong sebelum fear not? Ya kan? Lalu di setelah fear not dibilang Abraham akan punya apa? Keturunan. Dan keturunannya make sure apa? Dari apa? 2 kata bahasa Inggris. Dari apa keturunannya? Seed itu keturunan. Make sure keturunannya apa? Seed Abraham. Bukan. One flesh. Oh, one flesh. Harus dari istrinya dong, Mem Olsya kalau punya anak kan? Iya, betul. Jangan sampai sama yang bukan istrinya berzina nanti kan? Iya. Nah, jadi artinya waktu ini dibilang, apakah kata fear not ini adalah langkah untuk mana Abraham tidak menjalani lagi langkah-langkah yang sebelumnya, gimana? Jadi langkah-langkah yang ini tidak membawa upahnya yang Tuhan janjikan kan? Tidak membawakan hasil righteousness kan? Bagaimana? Dan dengan percaya apa kata Tuhan, modalnya Abraham kata fear not, dia bisa melangkah langkah yang mana dia belum pernah langkahi sebelumnya. Boleh? Jadi dengan kata fear not membuka langkah baru atau langkah lama yang selalu gagal? Langkah baru. Langkah baru. Lalu baca ayat 5 Kak Titin. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Oke, apa persamaan langit sama one flesh? Apa persamaan langit dan Sarai? Gelap langit, betul? Lalu Sarai pun gelap kannya, nggak bisa mengandung, betul? Nggak, ya kan? Nggak bisa mengandung kan? Mandul. Lalu Abraham reason, langit yang gelap bisa ada banyak bintang. Artinya kandungan Sarah yang gelap bisa ada anak dong, gimana? Boleh? Boleh. Jadi ini banyak bintang yang tidak terhitung kan? Dan kamu punya anak, ini akan adalah keturunan yang tidak bisa terhitung. Bagaimana? Dan itu siapa keturunan yang tidak bisa terhitung? 144.000. Betul, golongan yang selamat yang nggak bisa terhitung kan? Iya. Lalu coba ayat 6.
Ini ayat 5, ayat 6 sekarang. Kita boleh minta kesediaan Tante Lika baca ayat 6, Tante Lika. Ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Atau Abraham dinyatakan apa? Righteous bahasa Inggrisnya. Jadi Ya. Abraham apa? Believe. Betul? Ya. Dengan modal Abraham apa? Jangan takut kan? Walaupun kamu punya kandungan istri gelap, lihat ini langit yang gelap juga bisa jadi ada banyak bintang yang nggak terhitung. Dan dari kamu punya istri kandungan yang gelap akan ada keturunan yang tidak bisa terhitung yang akan selamat 144. Gimana? Iya. Dan Abraham percaya di situ. Kalau percaya artinya sekarang apa ayo? Righteous. Bukan. Terima janji. Bukan. Ah, Kan, Dia Sami. mendapat upah. dia penuh apa ya? Sekarang Tuhan upahnya. Oh iya, Tuhan upahnya. Aduh. Artinya yang mau bekerja sekarang untuk ciptakan anaknya di dalam kandungan yang dari gelap, siapa? Tuhan. Itu dia. Kalau Tuhan upahnya, Tuhan yang bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja, artinya dia di sini apa? Udah nggak takut kan? Betul. Tapi dia fear God kan? Dan karena Tuhan yang bekerja, kemuliaannya dikasih siapa? Tuhan. Dan ayat apa yang ada? Fear God, glory to God. Apa? Apa? Revelation 14 7 kan? Oh, 7, bukan 6. Kabaran malaikat keberapa itu? Pertama. Pertama. Lalu Abraham yang percaya, di-impute righteousness, dan dinyatakan apa? Righteous. Bagaimana? Apakah bisa ini ringkasan Abraham? Boleh? Bisa? Oke. 3 menit di bor, habis itu kita kuis beberapa soal ya. Silakan. boleh screen ke atas nih, Cek. Nanti screenshotnya terakhir aja ya, Maribel. Terakhir ya, silakan yang dapat silakan di ini. Oke.